Tak bisa dipungkiri bahwasanya parkir liar selalu dijadikan biang kerok segala macam hal yang berbau kesemrautan, kemacetan, dan berbagai tata bengek pelanggaran di jalanan. Kian kemari, parkir liar pun dianggap menjadi sebuah hal yang wajar. Hal yang pasti terjadi di daerah padat penduduk yang berkolerasi dengan banyaknya kendaraan. Bogor salah satunya, mulai dari gang sempit di permukiman warga, jalan di daerah perumahan menengah ke atas, sampai jalan raya sebagai jalur utama kendaraan beroda. Jika ditelah kembali, parkir liar ini seperti benang kusut yang harus diurai secara sistematis dan bersamaan. Alih-alih mengambing hitamkan satu pihak, tukang parkir liar misalnya, alangkah baiknya jika kita membreakdown permasalahan ini dari akarnya. Bogor itu unik, selain dijuluki dengan kota hujan, Bogor juga disematkan dengan julukan kota 1000 angkot. Tentu tidak hanya angkot, kendaraan lain pun juga tak kalah banyaknya, yang akhirnya berimplikasi kepada kemacetan yang parah. 2016 lalu, Bogor bahkan dinobatkan sebagai kota termacet kedua di dunia menurut survei aplikasi Waze. Tapi kita tidak akan bahas bagaimana tentang kemacetan. Kita akan bahas bagaimana peluang-peluang yang muncul akibat jumlah kendaraan yang begitu banyak. Parkir liar. Bicara tentang parkir liar, berbicara juga tentang regulasi dan berbagai aturan. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan adalah lembaga pemerintah terkait yang secara langsung bertugas sebagai perumus, penyelenggara, sampai mengevaluasi kebijakan teknis di bidang perhubungan. Kami, bersama Dinas Perhubungan Kota Bogor, pergi melakukan inspeksi ke beberapa titik potensial terjadinya parkir liar dan melihat sejauh mana keruwetan itu sudah terurai. Penanganan masalah parkir sesuai dengan SK Wali Kota, Pak. Itulah yang dikelola oleh Disub Kota Bogor. Sampai saat ini untuk penanganan masalah parkir liar yaitu mengevaluasi dan menginventarisir dan mengakomodir lokasi-lokasi parkir yang belum dikelola. Apakah harus memang dikoordinir ataupun harus dihilangkan? Maka nanti ada tim kajian dari teknis seksi parkir bersama jajarannya untuk menginventarisir dan mengakomodir lokasi-lokasi yang belum terjamah dalam hal ini. Tapi untuk saat ini kita lagi upaya, Mbak, secara persuasif dulu kepada petugas-petugas parkir liar bahwa berkaitan zona ini tidak diperkenankan untuk parkir ataupun boleh gitu, Mbak. Kebetulan di kita ada namanya Kepala Regu, Mbak. Dalam hari ini sebagai pengawas di lapangan, mereka lah ada 17 orang Kepala Regu yang mana setiap masing-masing titik lokasi parkir ada yang bertanggung jawab dalam hal ini, Pak. Dari 17 orang itu, mereka akan mengawasi dan mengevaluasi apakah parkir ini udah sesuai peruntukannya atau belum, dan mengurangi daripada daerah-daerah kemacetan itu. Sejauh ini Pak, langkah apa saja yang sudah dilakukan Dinas Perhubungan dalam menanggulangi parkir liar yang sedikit banyak berefek kepada kemacetan di Surya Kencana ini ya, Pak? Terima kasih, Mbak. Sebetulnya untuk wilayah Surya Kencana kemacetan untuk parkir liar sih sudah tidak ada. Hanya kemacetan itu dari pengunjung padatnya yang beraktivitas belanja di Surya Kencana. Sedangkan dengan situasi kondisi infrastruktur parkir sendiri kan terbatas. Jadi terjadilah parkir ganda. Itu juga udah dihimbau melalui KIE maupun dari seksi parkir sendiri untuk tidak melaksanakan parkir ganda, dan akan ada penindakan penggembokan, Pak. Setiap wilayah Surya Kencana apabila terjadi parkir ganda diakibatkan karena penuhnya mereka yang beraktivitas belanja ke wilayah Surya Kencana. Berarti apakah parkir ganda sudah ada kaitannya dengan kemacetan yang ada di Surya Kencana ini, Pak? Ya, alhamdulillah, Pak, untuk saat ini masih bisa ditengahi, Pak, ditanggulangi bahwa hanya jam-jam tertentu aja. Nah, itu kemacetannya sama hari-hari tertentu aja.
Jadi untuk lokasi parkir yang tidak boleh, yaitu yang sebelah kanan. Sedangkan yang sebelah kiri sesuai dengan wali kota diperbolehkan. Jadi dari batasannya, dari belokan sini sampai ke belokan Jalan Kapten Muslihat. Terus kalau ada kendaraan yang mau parkir, dikasih tahu dulu sama juru parkir, Pak nggak boleh parkir sini karena ini ada nggak boleh. Kalau dia bandel, nanti ada petugas dari dinas perhubungan yang akan menggembok. Langkah apa saja yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi masalah lahan parkir liar yang sedikit banyak berefek kepada kemacetan ya Pak? Ya terutama kalau misalnya ada mobil B itu ada misalnya penggembokan gitu. Terus ya terutama penggembokan aja. Kalau misalnya di lahan-lahan yang tidak boleh itu pasti di penggembokan. Ya kita berpatokan kepada SK Wali Kota aja. Kalau yang SK Wali Kota kita di istilahnya apa ya? Ya kita kerjakanlah gitu atau berdasarkan SK aja kalau Melalui tindakan ini, tindakan regulasi ini, area ini sudah cukup lancar ya Pak? Alhamdulillah kalau misalnya untuk sebelah kiri kayaknya itu kan SK Wali Kota, untuk sebelah sini emang nggak boleh. Jadi kalau misalnya ada parkir sebelah kanan sini itu berarti digembok, Mbak. Ya. Emang ini dulunya sudah ada peringatan dari pihak kami di Sub untuk tidak ada parkir siang gini, tapi walaupun kita udah ada tindakan dikempesin, ambil helm, tapi toh besok lusa parkirnya tetap ada gitu. Emang satu sisi kebanyakan yang kerja warga juga kebutuhan kali ya Pak ya. Nah untuk selanjutnya sampai detik sekarang pun susah gitu dengan adanya parkir liar ini, dan kita mau ngambil tindakan pun sudah, nah hasilnya tetap ditindak, sehari 2 hari ada lagi gitu. Nah gitu aja. Bagaimana regulasi parkir liar di Jembatan Merah ini ya Pak? Regulasi untuk dalam hal apanya nih Bu? Dalam hal penanganannya? Oh sudah, waktu itu penanganan dari Sub sudah ada tindakan segala macam. Nah ada waktu dalam tindakan itu oke lah clear parkir. Tapi dalam jangka 1-2 hari ada lagi gitu. Tetap kayaknya sulit untuk dihilangkan, Bro. Pak, regulasi pemanfaatan jalan sebagai lahan parkir itu bagaimana ya Pak? Regulasi pemanfaatan jalan itu sebenarnya kebutuhan juga Pak ya. Namanya di suatu kota ada namanya apakah diatur sama Perwali nanti pergunakan untuk boleh apakah parkir dengan adanya kapasitas aktivitas jual beli di sana ataupun tidak. Nanti setelah hasil kajian itu nantilah menyimpulkan bahwa ini masih bisa dimanfaatkan untuk secara resmi pemanfaatan parkir lokasi tersebut. Surya Kencana adalah salah satu wilayah yang sudah memperlakukan sistem e-parking. Meski belum maksimal dalam mencakup semua titik, terminal-terminal parkir elektronik ini diharapkan mampu mengurangi praktik parkir liar yang terjadi. Ya terima kasih para mahasiswa. Kebetulan kami berada di wilayah zona TPI, yaitu tempat parkir elektronik, yang mana sudah berjalan kurang lebih hampir 3 tahun TPI ini sudah dilaksanakan. Dari sekian TPI ini ada 18 TPI Pak, DPI 1 sampai dengan TPI 18. TPI 18 ini aktivitas untuk setiap pengunjung langsung mengetap di tempat mesin ini. Jadi tidak ada unsur berkaitan dengan tunai dalam hal ini. Tunai apabila pengguna parkir sendiri tidak mempunyai kartu itu, nanti dari petugas parkir sudah disediakan berapa lama parkirnya di sini. Nanti bisa dilihat di kantor untuk masalah tarifnya Pak. Tapi sampaikan yaitu 2 jam pertama yaitu untuk roda 4 sebesar 4.000, untuk motor roda 2 3.000. Bicara tentang parkir, tentu bersinambungan juga dengan para pelakunya.
Juru parkir, kang parkir, mamang parkir, apapun sebutannya. Sosok yang katanya tidak terlihat saat kita datang, tapi muncul saat kita pulang. Sudah berapa lama Pak jadi tukang parkir? Hampir Sekitar 6 tahunan lah. 6 tahun. Kira-kira berapa ya Pak kalau sehari saya boleh tahu? Paling 80, tapi kita kan ya restoran makan gitu. Tinggal paling dibawa ke rumah 40, 50. Paling sekarang mah udah ini minim sekarang mah. Setelah udah adanya Covid. Kami bercerita panjang dengan Abah Rahmat dan Kang Arul. Yang satunya berprofesi sebagai juru parkir ilegal, satunya lagi sebagai juru parkir legal. Cerita pengalaman mulai dari keadaan wilayah parkir, penghasilan yang menurun selama pandemi, sampai penerapan sistem e-parking yang katanya akan digalakkan dalam waktu dekat. Dinas Perhubungan Kota Bogor menyampaikan bahwa, meskipun sistem e-parking ini nanti berjalan, mereka, para juru parkir ini, akan tetap diberdayakan. Jika iya, tentu menjadi hal yang baik. Jikapun tidak, ya mereka harus mempersiapkan diri mencari pekerjaan lain. Tukang parkir liar tidak semata-mata muncul dari antah berantah, akan selalu ada suatu hal yang menjadi pemicu. Misalnya wilayah kuliner, fotokopi, maupun toko alat kantor yang memicu penumpukan, baik itu orang maupun kendaraan dalam satu tempat. E-parking ini katanya bagus dalam menata daerah-daerah potensial yang menjadi lahan parkir, juga untuk memberantas kesemrautan. Tapi, kenapa masih ada yang menolak? Kami berkesempatan berbincang dengan Bagus Maulana Muhammad, Ketua KNPI Kota Bogor. Organisasi kepemudaan yang sampai sekarang masih menolak pemberlakuan sistem e-parking di daerah Gor Pajajaran, Kota Bogor. Memang tidak bisa disebut parkir liar. Parkir ini hanya memang belum dikelola secara profesional. Parkir ini, siapapun yang datang ke area Gor ini boleh memarkirkan kendaraannya, namun memang belum ada pengelolaan secara profesional. Tapi sudah ada penataan dari juru parkir yang personalianya dari warga sekitar gitu. Jadi definisi warganya memang warga yang pada hari ini menjadi juru parkir di sini, ya. Jadi kalau pertanyaan siapa yang menolak, hari ini yang menolak tinggal hanya KNPI Kota Bogor aja. Saya yang menolak. Sebetulnya bukan persoalan penolakan tentang sistem yang baru, tapi kita berpikir perlu adanya beberapa hal yang dibicarakan dulu. Karena begini, sistem e-parking ini kan otomatis nanti membatasi ruang gerak orang untuk masuk ke sini. Nah, sementara kita organisasi kepemudaan kan mobilitasnya tinggi. Nah, ini belum yang dibahas secara mendalam oleh teman-teman KNPI dan teman-teman di Dishub. Tapi kalau seandainya nanti ada titik temu antara teman-teman KNPI dan teman-teman di Dishub, mungkin kita juga menyetujui. Jadi sampai hari ini yang belum menandatangani persetujuan tentang diberlakukannya e-parking tinggal KNPI aja. Untuk juru parkir dan yang lain sebagainya semuanya sudah tanda tangan. Untuk warga sekitar juga semuanya sudah tanda tangan. Tapi untuk kita sendiri KNPI Kota Bogor, kita menunggu ada arah pembicaraan yang lebih serius, tentunya mengatur mobilitas tentang bagaimana orang-orang atau anak-anak muda tidak terbatas untuk bisa masuk keluar masuk di area ini gitu. Areanya area di badan-badan jalan ini aja nih. Terutama yang ada fasilitas olahraganya. Gitu, ada fasilitas olahraga, yang kedua ada fasilitas kuliner. Salah satunya nih ini kan ada lapangan semi indoor basket. Yang kedua ada lapangan softball, terus ini ada kantin ya. Rata-rata di beberapa tempat ya, tempat-tempat yang memang ada pergerakan orangnya aja gitu. Dan di hari-hari tertentu sebetulnya. Yang paling padat memang yang pertama nih, harinya mulai hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Nah, yang kedua, kalau sedang ada event olahraga yang menggunakan fasilitas olahraga yang ada di Gor ini. Sekarang, bagaimana jika kasusnya berada di pemukiman? Warga-warga yang melakukan parkir secara serampangan karena sanggup membeli kendaraan, tapi tidak sanggup untuk membuat garasinya. Saya sekarang di Jalan Malabar bersama dengan Pak Muhrif. Bapak, bagaimana pendapat Bapak tentang masalah parkir liar di daerah pemukiman ini?
Masalah parkir liar di daerah pemukiman yang berada di Jalan Malabar khususnya. Untuk parkir liar ini seharusnya memang tidak terjadi. Apabila mereka mempunyai kendaraan, harusnya mereka mempunyai garasi. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, parkir liar di sini selama ini kita belum pernah menerima aduan masyarakat atau pihak warga yang memang merasa keberatan dengan adanya parkir liar. Dan selama itu belum ada laporan atau tidak terjadi permasalahan, kita anggap tidak ada masalah. Untuk saat itu seperti itu. Untuk undang-undangnya kita pergunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Untuk peraturan daerahnya sedang dalam kajian-kajian, bahkan saat ini kita masih dalam tahap studi banding ke Kota Depok maupun DKI Jakarta untuk perumusan perda pemberlakuan penindakan gembok yang ada di Kota Bogor. Contohnya seperti kasus mobil di depan sana Pak, ada beberapa mobil. Itu bagaimana ya Pak tindakan agar warga itu tahu kalau mereka ini salah gitu? Untuk contoh kasus yang ada di depan ini, seperti beberapa kendaraan yang terparkir di bahu jalan ini, kita akan berikan himbauan kepada warga. Kalau memang mereka tidak punya garasi, kita arahkan mereka supaya sewa atau kontrak garasi supaya mereka bisa menempatkan kendaraannya dengan aman dan nyaman. Ada yang tahu ini pemilik kendaraan sedan warna biru ini? Nggak tahu ya. Jadi memang diparkir di sini, sedang ibu sendiri tidak tahu pemiliknya siapa. Oke. Ya, makasih banyak ibu ya. Sekarang parkir di depan pintu, nggak ada himbauan dari warga juga. Sini, kita tanya ibu. Permisi ibu. Selamat siang, menjelang sore. Ibu, kami mau tanya, ini kendaraan yang terparkir di depan rumah ibu ini pemiliknya barangkali ibu tahu? Ada di belakang. Di belakang. Pemilik jadi bukan ibu pemiliknya, di belakang. Ibu kira-kira keberatan nggak dengan parkir pemilik tetangga? Iya. Jadi baik, ya. Hubungan baik, ibu merasa tidak keberatan? Iya. Jadi tidak keberatan bu ya? Oke, kalau gitu nggak ada masalah ya. Kalau bicara aturan, badan jalan itu seharusnya atau bahu jalan tidak diperuntukkan parkir kecuali memang ada marka parkir. Jadi seharusnya kan seperti itu. Tapi memang kalau selama ibu sebagai warga yang ibu bilang tadi karena hubungan baik dengan tetangga tidak terjadi permasalahan, kita anggap tidak ada masalah. Karena ini tetangga ya Bapak ya, yang suka bikin masalah buat saya itu yang orang yang pokoknya nih ya suka ketutup ini nih ya. Kalau tetangga biasanya ngerti aja sih ya, ngerti aja mereka. Ya. Jadi kalau tetangga ngerti parkir tidak menghalangi pintu. Itu kan sudah kami kasih. Iya. Kasih tanda ya. Ya mereka enggak. Masalah ya yang orang luar itu. Oke, terima kasih Ibu ya. Terima kasih ya Ibu atas infonya. Selamat sore warga Kota Bogor. Sekarang kita membahas tentang parkir liar, yang mana parkir liar ini bisa menjadi penyebab kemacetan di Kota Bogor, sehingga merugikan warga Kota Bogor
ataupun juga merugikan pemerintah Kota Bogor itu sendiri. Bicara parkir liar, ini sudah menjadi persoalan yang mulai dari dulu sampai sekarang masih menjadi masalah di dalam pengelolaan parkir. Ini perlu kita telusuri, kenapa persoalan parkir liar belum bisa diselesaikan sampai detik ini. Saya meyakini bisa saja ini ada oknum-oknum pemerintah yang mengambil keuntungan. Bisa saja mereka mengambil keuntungan sehingga persoalan ini tidak bisa diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, saya berharap terutama kepada Pak Wali Kota ataupun Wakil Wali Kota, lakukanlah itu penegakan ataupun pengawasan kepada dinas terkait agar parkir-parkir liar itu benar-benar diawasi dengan baik, begitu kan, diawasi dengan baik. Dan kuncinya adalah para juru-juru parkir tersebut harus tetap diberdayakan. Solusi yang paling konkret saya kasih masukan, pertama adalah pemerintah Kota Bogor harus berani membuka izin ataupun usaha, berikan parkir ini dikelola oleh swasta. Sehingga apa? Kalau sudah dikelola oleh swasta, maka pertama keuntungan yang didapatkan oleh pemerintah Kota Bogor, pertama dia akan mendapatkan PAD yang akan lebih besar. Yang kedua adalah sektor swasta akan bisa mengelola dengan baik parkir-parkir liar tersebut, gitu kan, dikelola dengan baik sehingga tadi bisa mengurangi kemacetan. Atau yang kedua, pemerintah bisa membentuk namanya badan usaha perparkiran. Saya yakin dengan dua alternatif yang tadi, saya yakin parkir liar akan bisa dikurangi, dan yang kedua akan lebih memberdayakan juru-juru parkir yang keberadaannya mendapatkan manfaat sekarang. Jadi saya kasih solusi tadi yang dua itu, mudah-mudahan dengan kalau pemerintah melaksanakan yang dua itu, saya yakin Kota Bogor bisa mendapatkan keuntungan PAD naik. Yang kedua, kemacetan di Kota Bogor bisa teratasi dengan baik. Itu saja, terima kasih. Mulai dari tata kelola, jalan raya dan wilayah, termasuk jalur jalan raya dan pedestrian, seharusnya teregulasi secara matang. Adanya area parkir yang disediakan pemerintah tentu sangat membantu mengurangi wabah parkir liar ini. Karena tukang parkir yang sering hadir tanpa diminta pun semata-mata muncul karena regulasi aturan yang cacat. Dilanjut dengan peraturan-peraturan yang mengikat, maintenance secara berkala, sampai penindakan oknum-oknum secara sepihak dari sistem yang jelek ini. Tapi bagaimanapun juga, kita sebagai masyarakat tetap dituntut untuk taat kepada peraturan, sekalipun peraturan itu belum sempurna. Sembari itu, teruslah mengingatkan kepada orang lain. Saya Ririn, pamit undur diri, sampai jumpa di Jangkau episode kedua.